Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Regenerasi pesepak bola di Indonesia berjalan dengan baik, khususnya pemain yang berposisi sebagai pemain belakang. Sepeninggal nama Haris Yulianto hingga Hamka Hamzah, kini ada nama Rahmat Irianto yang tampil begitu kokoh bersama timnas senior di ajang AFF 2020 lalu. Meski usianya terbilang masih muda, akan tetapi dirinya tetap menjadi pilihan utama baik di level timnas maupun level klub. Bermain di kasta tertinggi Liga Indonesia, tentu pendapatan pemain yang satu ini tak sedikit. Nah, mari kita bahas berapa kekayaan yang dimiliki Irianto. 90 Minutes telah merangkumnya untuk kalian. So, let's check this out. Darah sepak bola begitu mengalir deras dalam dirinya. Lahir dengan nama lengkap Rahmat Irianto dari pasangan Bejo Sugiantro dan Yeti Rahmawati. Mendengar nama Bejo, pasti kalian para pecinta sepak bola era tahun 2000-an sudah tahu bagaimana sepak terjang pria itu. Nah, dari situlah bakat yang dimiliki Rahmat Irianto mengalir serta kecintanya akan dunia sepak bola berawal dari situ. Setiap hati pemain kelahiran 3 September 1999 ini kerap kali memainkan sepak bola untuk mengisi hari-harinya. Ia benar-benar menggilai olahraga yang dimainkan dengan kaki itu. Hasil kerja kerasnya terlihat tak kalah pemain yang akrab disapa dengan Rian ini dipanggil untuk memperkuat timnas U13 yang kala itu sedang berlaga pada turnamen Yamaha Cup 2013 yang digelar di negeri jiran Malaysia. Namun amat disayangkan saat itu timnya harus gugur lebih awal di fase grup. Kegagalan yang dialaminya lantas tak menyurutkan niatnya untuk terus meraih apa yang dicita-citakannya sejak dulu. Rahmat Irianto tak langsung berkecil hati lantaran bermain cukup impresif di turnamen sebelumnya membuat dirinya mendapatkan kesempatan untuk bergabung bersama Friends United, sebuah klub asal negeri jiran. Dua musim menimba ilmu di negeri tetangga, kemampuan yang dimilikinya kian meningkat. Rahmat Irianto memutuskan untuk kembali ke tanah air, sebab ia mendapat tawaran untuk bergabung bersama Akademi Indonesia Muda, yang dimana klub itu juga bagian dari anggota kompetisi internal Persebaya Surabaya. Bakat yang dimilikinya dalam mengolah bola kian matang. Bahkan pemain yang akrab disapa dengan Rian ini mampu memainkan beberapa posisi seperti gelandang bertahan, bek tengah hingga bek kiri. Awalnya dia memang kurang sreg akan posisi barunya itu. Tetapi berkat iming-iming dari Bejo bahwa dirinya lebih cocok menjadi stopper dan bakal menjadi pemain hebat, Rian pun tergiur. Nah, disinilah ia dapat merasakan langsung polesan tangan dingin sang ayah Bejo Sugiantoro, yang tak lain menjabat sebagai asisten pelatih Persebaya. Hari demi hari perkembangan terus ditunjukkan oleh Rahmat Irianto, hingga akhirnya ia naik peringkat untuk langsung membela klub kebanggaan warga Surabaya itu dalam mengarungi Liga 2 tahun 2017. Penampilannya di tim utama Persebaya bukanlah isapan jempol belaka. Kerap kali tampil solid dalam mengawal lini belakang bajul ijo, membuat dirinya kerap kali menjadi pilihan utama pelatih. Di penghujung musim 2017, ia berhasil mempersembahkan gelar juara Liga 2 bagi Persebaya, sekaligus mengantarkan klub asal kota pahlawan itu naik ke kasta tertinggi Liga Indonesia. Hal ini pun menjadi dasar pelatih yang menangani timnas, mulai meliriknya untuk memperkuat skuad Garuda Muda untuk berlaga di Piala Asia U19, bisa dikatakan pada saat itu. Timnas kita mampu berbicara banyak, akan tetapi perjuangan mereka harus kandas, tak kalah melawan tim-tim yang notabene-nya sudah menang di atas kertas atas Indonesia. Tetap tampil konsisten bersama Persebaya Surabaya di Liga, membuat dirinya kembali dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan Indonesia U22 untuk ajang AFF 2019 yang digelar di Kamboja. Timnas yang kala itu bergabung bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Perjuangan Irianto dan kawan-kawan pun tidaklah mudah, sebab pada babak penyisihan Indonesia harus puas menduduki runner-up grup, yang dimana ia harus bertemu dengan tim kuat ASEAN yakni Vietnam. Berkat kerja kerasnya saat itu, ia pun bersama punggawa U19 lainnya berhasil mempersembahkan gelar AFF U19 tahun 2019 setelah berhasil mengalahkan Thailand di babak final.
Nah, baru-baru ini masih segar di ingatan kita kan perjuangan timnas senior di bawah asuhan Coach Sintayong yang tampil di ajang AFF 2020. Lagi-lagi nama Rahmat Irianto masuk ke dalam skuad meski umurnya baru menginjak usia 22 tahun. Pencapaian ini sungguh luar biasa, tak kalah ia pun sangat berkontribusi dalam menjaga lini pertahanan skuad Garuda yang dimana berhasil menyabet gelar runner-up di ajang itu. Kerja keras yang dilakukannya kini membuahkan hasil. Ia termasuk ke salah satu pemain yang namanya masih menjadi buah bibir para pecinta sepak bola tanah air. Wajar saja jika dilansir dari laman selebseswiki.com, saat ini Rahmat Irianto memiliki kekayaan bersih 1 juta US dollar atau setara dengan 1,4 miliar rupiah. Sumber pendapatan lainnya ia dapatkan juga dari beberapa hadiah yang berhasil ia dapatkan saat menjuarai Piala AFF U22 silam. Beberapa media mengabarkan jika Irianto dan kawan-kawan mendapatkan bonus sebesar 65 juta dari Menpora dan 200 juta dari Presiden Jokowi saat skuad kebanggaan tanah air itu menyambangi Istana Negara. Nah, untuk hunian sendiri terlihat dari postingan kanal YouTube Persebaya. Ia tinggal di salah satu perumahan mewah yang terletak di Kota Pahlawan. Desain minimalis serta taman kecil halaman rumahnya kian menambah keindahannya. Sedangkan soal kendaraan dikabarkan Rahmat Irianto memiliki sebuah mobil Honda CR-V seharga 510 juta rupiah dan Toyota Fortuner yang harganya ditaksir mencapai 521 juta rupiah. Mobil itu ia gunakan saat hendak melangsungkan akad nikah pada tahun 2020 silam. Nah, ngomong-ngomong soal nikah, memang jebolan skuad timnas U19 ini telah menempatkan hatinya ke seorang wanita bernama Siti Konita. Ia mengaku telah jatuh cinta sejak pandangan pertama dengan gadis asal Sidoarjo itu. Tak ingin berlama-lama pacaran, tepatnya pada 1 November 2020, Irianto resmi menjadi suami Konita. Itulah tadi profil singkat hingga kekayaan yang dimiliki bek anyar timnas Indonesia, Rahmat Irianto. Di usianya yang sangat muda, bisa dibilang pencapaiannya begitu luar biasa, bahkan telah melampaui apa yang diukir oleh sang ayah. Nah, menurut kalian nih, mampukah Irianto mengantarkan Persebaya ke tangga juara Liga 1 musim ini? Yuk tuliskan jawabanmu di kolom komentar. See you next time!